Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Haji Bersama ANB. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada khutbah kali ini berkaitan dengan tawakal kepada Allah, dan kita bagi menjadi 4 poin pembahasan, 3 di khutbah pertama dan 1 di khutbah kedua. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi tawakal. Apa itu tawakal? Kita sering dengar kata tawakal atau mungkin kita mengatakan tawakal. Maka ulama menjelaskan inti atau definisi daripada tawakal yaitu adalah sidqul i'timad 'ala Allah. Kita benar-benar sungguh-sungguh menyandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam urusan apa? Dalam 2 hal. Yang pertama adalah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Manusia itu hidupnya hanya berputar dari 1 dan 2. Yang pertama adalah mendapatkan sesuatu yang dirasa bagi dia itu bermanfaat dan baik bagi dia. Maka kita butuh tawakal kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, apapun jenis kebaikannya. Berangkat kerja cari uang itu kita anggap sebagai kebaikan, ngasih nafkah keluarga. Kita ingin anak kita lulus, kita ingin anak kita baik, kita ingin rumah tangga kita baik. Apapun jenis kebaikannya, tawakal ala Allah. Kita butuh sandarkan diri kita kepada Allah. Dan kita juga butuh bersandar kepada Allah untuk urusan yang kedua, yaitu adalah daf'ul madar. Menolak, menjauhkan, menghindarkan diri kita dari semua hal yang kita anggap enggak enak, semua hal yang kita anggap enggak baik, semua hal yang kita anggap itu mudarat. Maka kita butuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini komponen pertama. Komponen pertama tawakal itu adalah kita bersandar kepada Allah Rabbul Alamin dalam 2 perkara ini. Terserah, definisikan sendiri apa yang kita anggap maslahat, apa yang kita anggap keburukan. Maka kita butuh tawakal kepada Allah. Komponen yang kedua dari definisi tawakal adalah ma'afi'lil asbab allati amarallahu biha. Orang disebut tawakal ketika hatinya benar-benar sandar kepada Allah dan diiringi dengan melakukan sebab, diiringi dengan melakukan ikhtiar dan usaha yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pengen punya anak, sebabnya apa? Nikah. Pengen cukup, maka sebabnya kerja, usaha dan yang lain. Maka orang disebut tawakal kepada Allah ketika 2 komponen ini terpenuhi. Dan catatannya adalah lakukan ikhtiar dan usaha yang diperintahkan oleh Allah. Enggak boleh kemudian melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan tawakal tapi itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pak, kenapa Bapak main judi, Pak? Ini tawakal kepada Allah. Ikhtiar saya dapat rezeki. Salah Pak tawakalnya. Pak, kenapa Bapak mencuri? Tawakal. Lakukanlah yang halal. Itu adalah ikhtiar yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang pergi ke dukun. Pak, kenapa ke dukun? Tawakal ala Allah. Pak, ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu bukan tawakal kepada Allah. Maka poin pertama, apa itu tawakal? Sandarkan hati kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah lakukan sebab yang dibolehkan oleh Allah. Terserah apapun urusannya, kebaikan apapun yang kita harapkan bisa kita terima, keburukan apapun yang kita harapkan bisa kita hindarkan, tawakal kepada Allah. Poin yang kedua,
kisah tentang tawakal. Ada dua kisah. Kisah pertama adalah bagaimana Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan tawakal. Kita semua sepakat, manusia paling bertawakal kepada Allah dan paling benar tawakalnya Rasulullah SAW. Dan ketika perang maka Rasul pakai baju besinya double. Itu menunjukkan bahwa Rasul tawakal. Ketika Rasul mau hijrah, maka Rasul cari penunjuk jalan. Siapa yang tahu jalan tikus dari Mekah ke Madinah? Enggak nekat, cari siapa yang paham jalan. Ketika perjalanan hijrah, Rasul upayakan jejak-jejak kaki itu dihapus. Itu bagian daripada tawakal. Rasul ketika perang gunakan pelindung kepala. Itu bagian daripada tawakal. Dan banyak sekali kisah-kisah Rasul di mana beliau tunjukkan tawakal itu dengan ikhtiar, dengan melakukan sebab. Kisah yang lain terkait dengan orang yang salah dalam memahami tawakal. Dan ini disebutkan di dalam riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan kana ahlul Yaman yahujjun wala yatazawwadun. Dulu ada orang-orang Yaman, mereka tuh pergi haji modal nekat. Ya udah, pokoknya pergi aja haji. Dan mereka nggak bawa bekal. Apa kata mereka? Nahnu al-mutawakkilun. Nih, kami inilah orang-orang tawakal. Kalau mau lihat orang yang bertawakal itu seperti apa, lihat kami, kata mereka. Apa yang terjadi ketika mereka sampai di Mekah? Ujung-ujungnya mereka minta-minta sama orang. Ujung-ujungnya apa? Mereka ngemis, nyusahin orang lain. Maka kemudian Allah turunkan ayat mengingkari praktek ini, mengingkari perbuatan ini. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sehingga dari dua kisah ini kita bisa simpulkan, orang yang cacat di poin pertama, yaitu tidak pernah menyandarkan dirinya kepada Allah, terlalu pede dengan dirinya, cacat dalam urusan tauhid. Bermasalah dia dengan keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah. Karena dia ngerasa ada yang lebih hebat dibandingkan Allah. Kemudian orang yang bermasalah di poin kedua dari definisi tawakal, yaitu hanya mengandalkan Allah, udah tawakal. Nggak pernah dia melakukan sebab, nggak pernah dia ikhtiar, males dia, rebahan, nggak mau usaha. Maka cacat dalam logikanya. Orang ini bermasalah secara akal sehat. Gimana mau punya anak, nggak nikah? Gimana mau punya penghasilan kok kerjanya baring-baring saja, tidur saja? Gimana mau kenyang kalau nggak makan? Maka orang-orang yang hanya mengandalkan tawakal tapi nggak mau usaha, bermasalah dalam tanda kutip secara akal sehat. Kemudian poin yang ketiga dari khutbah yang pertama. Apa hukumnya kita bertawakal kepada Allah? Jawabannya wajib. Di antara kutipan para ulama menjelaskan ini adalah at-tawakkul 'ala Allah wajibun min a'zamil wajibat. Di antara perkara yang wajib, yang levelnya luar biasa, yaitu tawakal kepada Allah. Kama annal ikhlas lillahi wajib. Sebagaimana kita tahu apa hukumnya ikhlas wajib, maka tawakal juga wajib. Sebagaimana kita tahu hubbillah, mencintai Allah itu wajib, maka tawakal juga wajib. Mencintai Rasul wajib, tawakal juga wajib. Dan sebagaimana kita tahu hal-hal wajib lainnya, maka tawakal lebih wajib. Bahkan dikatakan oleh para ulama, urusan tawakal itu lebih tinggi daripada wajibnya wudu, daripada wajibnya mandi junub. Intinya tawakal makomnya adalah makom yang luar biasa. Itu 3 poin di khutbah yang pertama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibina al-mustafa amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah pertama kita sudah tahu 3 poin. Pertama, apa itu tawakal, kemudian 2 kisah tentang tawakal dan hukum tawakal. Maka poin yang keempat di khutbah yang kedua adalah apa untungnya ketika seseorang itu tawakal kepada Allah. Tadi definisi tawakal itu adalah nyender. Kalau kita nyender kepada sesuatu, kita perlu memastikan bahwa senderan ini kuat.
mampu menopang diri kita supaya kita tidak jatuh. Dan orang yang bersender kepada Allah Azza wa Jalla, percayalah, dia tidak akan pernah jatuh. Karena Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Allah Rabb yang tidak pernah mati. Allah Rabb yang maha kaya. Allah Rabb yang maha perkasa. Allah Rabb yang menciptakan segalanya. Kalau Anda bersandar kepada Allah, percaya, aman posisinya, selamat hidup kita. Orang itu ketika bersandar kepada manusia, hatinya ngerasa tenang. Contoh misalkan, Pak, Bapak mau buka usaha di backup Kapolda. Pak, Bapak mau usaha di backup Bupati. Pak, Bapak mau usaha, ini ada kenalan. Insya Allah hati kita tenang. Kenapa, Pak? Karena ada posisi yang lebih kuat dari diri kita. Bayangkan kalau yang membackup kita adalah Rabbul Izzah. Yang membackup urusan kita dalam apapun itu. Kita pengen anak kita sekolah, kita pengen urusan rumah tangga kita beres, apapun itu, maka percayakan kepada Allah, maka Allah akan cover urusan-urusan kita. Cuman permasalahannya adalah seberapa yakin kita kepada Allah dan seberapa percaya kita kepada Allah bahwa kunci segala kebaikan kita ada di Allah Azza wa Jalla. Itu khutbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang bertawakal kepada Allah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dalam urusan sekecil apapun itu, hendaknya kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah.